2. Nah, number 2. Soalnya kayak gini nih. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama. Utama, bukan utama gitu ya. Sorry, salahnya ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki gitu kan ya. Secara konsep, integritas dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama, yaitu bla bla bla. A. Kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab. Oke. B. Konsistensi, tanggung jawab, dan disiplin. Oke. C. Kejujuran, disiplin, dan konsistensi. Oke. D. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Oke. Gitu ya. E. Keberanian, konsistensi, dan disiplin. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka dari cuma jadi Smooth Solution. Biar apa? Iya betul. Biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa secara konsep integritas itu menjadi 3. Integritas dibagi menjadi 3 dimensi utama. Ada dimensi kejujuran nanti ya, kejujuran. Nah, kejujuran, jujur. Kemudian ada dimensi konsistensi. Nah, konsistensi. Jadi integritas itu erat kaitannya dengan kejujuran, konsistensi, dan satu lagi keberanian. Nah, dia harus berani. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan dimensi kejujuran itu adalah dimensi integritas, di mana seseorang itu menunjukkan nilai dasar berupa sikap jujur. Dia harus jujur. Kata dasar kejujuran kan jujur. Dia harus jujur. Lagi gitu ya. Dia harus jujur, yang bisa ditunjukkan dengan adanya ini melalui dia aspek misalkan empati gitu ya. Kemudian dia tidak asal menuduh orang gitu ya. Tidak asal menuduh orang. Lagi tidak mudah menuduh orang, menuduh atau boleh menyalahkan atau menuduh sama ya. Tidak mudah menuduh orang lain bersalah gitu. Kemudian juga dia rendah hati. Nah, itu yang ada di dimensi kejujuran, integritas, dimensi kejujuran, rendah hati, kayak banget ya gitu ya, ngarep.com ya. Itu dimensi kejujuran. Berikutnya ada yang dimaksud dengan dimensi konsistensi. Kalau dimensi konsistensi itu adalah dimensi integritas, ya kita harus konsisten dengan dalam perbuatan gitu ya. Ini kata dasarnya konsisten kan, berarti konsisten dalam perbuatan. Contoh misalkan sekarang kita mengatakan A, besok nggak boleh jadi B gitu. Nah, itu berarti dia nggak konsisten, jadi besok harus A lagi. Kita mengatakan bahwa kita harus misalkan datang tepat waktu, kemudian besok harinya kita tidak tepat waktu, berarti itu tidak konsisten dalam perbuatan, gitu, berubah-ubah. Itu dimensi konsistensi. Dan terakhir itu adalah dimensi keberanian. Ya kata dasarnya kan berani. Nah, dia harus berani. Berarti dia harus berani apa? Berani bukan berani berperang ya, tapi di sini berani adalah berani mengatakan sesuatu yang benar itu benar dan mengatakan sesuatu yang salah itu salah. Jadi secara terbuka dan penuh percaya diri, itu harus berani. Tentunya berani juga di sini harus berdasarkan perhitungan ya, jangan terlalu berani karena satu yang terlalu itu kan tidak baik ya, berbahaya gitu kan. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor 2 ini dari mana? Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Berarti yang di kejujuran ada, konsistensi ada, dan keberanian ada. Berarti kalau itu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang D. Begitu kawan, Ansen. Ingat, ini tadi mantap. Kalau mantap soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 nih, soalnya kayak ini. Untuk membentuk sistem integritas nasional yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi dapat melalui cara sebagai berikut. Kecuali, awas yang kecuali berarti yang bukan atau yang salah. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari kesalahan gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh ya, kalau mencari kesalahan soal boleh. Yang nggak boleh itu adalah mencari kesalahan orang lain, apalagi kesalahan Mang Aki gitu ya. I'm sorry, just kidding gitu. Yang A nih,
menghindari penyalahgunaan wewenang atasan dan transparansi anggaran. B. Transparansi anggaran dan menghindari konflik kepentingan. C. Menghindari konflik kepentingan dan menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. D. Menghindari konflik kepentingan. E. Transparansi anggaran dan kebijakan. Pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka yang sediman. Jadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Lagi ya. Oke kawan-kawan, untuk sistem integrasi nasional nih dalam sebuah, jadi yang diterapkan dalam cara kerja sebuah organisasi katanya ya. Dia dalam sebuah organisasi bisa diterapkan dengan cara-cara satu, misalkan nih dia harus transparansi anggaran. Jadi kita harus terbuka anggaran, jangan digelapin. Nah, jadi misalkan kita sedang merencanakan suatu program, itu harus direncanakan RAPBS, rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, RKS kalau di sekolah itu kan, gitu kan. Jadi harus direncana ditransparansi gitu. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Nah, baru akan terbentuk tuh sistem integritas nasional. Nah, harus transparan. Yang kedua, dia harus apa? Harus menghindarkan konflik kepentingan. Jadi jangan gara-gara kita punya kepentingan, kepentingan misalkan apalagi dalam keuangan gitu ya, kita akan menjadikan atau akan terjadi konflik di antara kita gitu ya, kita dengan teman dengan kita gitu ya. Nah, itu harus dihindari kalau mau adanya integritas nasional ya, menghindarkan konflik kepentingan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah menghindari penyalahgunaan wewenang atasan. Menghindari penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan wewenang atasan. Nah, gitu dia. Jadi ada 3 kawan-kawan. Bisa dilakukan melalui 3 cara berikut. Transparansi anggaran, ada nggak deh? Menghindari penyalahgunaan wewenang atasan dan transparansi anggaran, itu betul ya. Transparansi anggaran betul dan menghindari konflik kepentingan betul. Menghindari konflik kepentingan betul dan menghindari penyalahgunaan wewenang atasan betul. Menghindari konflik kepentingan aja. Konflik kepentingan yang mana, ada nggak? Konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan wewenang atasan, menghindari konflik, menghindarkan, oke. Ini dia betul. Transparansi anggaran betul dan kebijakan. Nah, ini yang wrongnya. Ada kebijakannya. Yang ditanyakan kan yang bukan, yang kecuali yang salah gitu ya. Kalau yang ini ternyata ada semua di sini. Jadi sistem integrasi nasional itu akan terbentuk dengan cara penerapan transparansi anggaran di suatu perusahaan atau lembaga atau kantor gitu ya. Kemudian menghindarkan konflik kepentingan. Jadi karena kita inginkan proyek itu, suatu proyek gitu ya, pekerjaan untuk inginkan money gitu ya, kita harus konflik gitu, harus berperang dengan teman gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kemudian penyalahgunaan wewenang atasan, mentang-mentang berkuasa kita menggunakan kekuasaan itu semena-mena, itu nggak baik gitu kawan-kawan. Jadi kalau itu jawaban yang paling tepat, karena yang bukan nih, kecuali berarti yang karena di sini ada dan kebijakannya. Begitu kawan-kawan, paham sih? Pinap-pinap idenya tadi mantap. Berikut adalah ciri orang yang memiliki integritas kecuali, lagi-lagi kita mencari kesalahan karena kecuali yang pertanyaannya. A. Selalu menepati janji. B. Jujur dan terbuka. C. Satu kata satu perbuatan. D. Tidak pelin-pelan. E. Terbuka dalam menyelesaikan masalah. Nah, pertama, ya udah kita hadapi dulu mereka menjadi Smile Solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Gitu lagi ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui banyak sekali sebetulnya ciri-ciri orang yang memiliki integritas gitu ya. Ciri-ciri boleh itu sudah semua. Ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Apa saja itu? 1, misalkan selalu menepati janji. Jadi kalau berjanji harus ditepati, menepati janji. Lagian kalau kita berjanji lalu kita nggak penuhi, itu kan dosa.
Ya, makanya dia kan disebut sebagai orang munafik gitu kan ya. Idza mata itu ada bang itu kalau salasin. Oh salah, sorry itu bukan ya. Salah apa, ayatul munafik, salasun gitu kan. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadaba, apabila ia berkata dia bohong. Nah, dan seterusnya, apabila dia berjanji ya tidak menepati atau ingkar, itu ciri orang munafik. Berarti dia tidak berintegritas. Kalau berintegritas selalu harus menepati janji. Yang kedua nih, ciri yang kedua itu adalah tidak pelin-pelan. Nah, tidak pelin-pelan. Sekarang bicara A, besok bicara B. Nah, itu nggak baik gitu kan kawan. Kemudian yang number 3. Nah, number 3 apa? Number 3 itu tidak pelin-pelan. Number 3 itu adalah tidak satu kata, satu perbuatan. Nah, satu kata, satu perbuatan. Maksudnya gimana? Apa yang dikatakan, nah itu harus dilakukan, atau apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Gitu. Seperti yang tadi Mang dikatakan, kita harus sedekah. Berarti ya kita juga ditunjukkan dengan sedekah. Jangan hanya menyuruh saja gitu. Kita harus mendirikan sholat, berarti kita menyuruh orang untuk mendirikan sholat, berarti kita juga harus sholat gitu. Kita mengatakan, atau jangan menyuruh lah, kita mengatakan sholat itu wajib, berarti ya perbuatannya kita harus selalu mendirikan sholat gitu kawan-kawan. Kita harus rajin membaca, kita harus rajin belajar. Nah, mengatakan itu memotivasi orang lain, berarti kita sendiri harus sesuai, kita harus rajin belajar dan membaca. Yang keempat, misalkan dia harus jujur dan terbuka. Nah, harus jujur, ciri-cirinya tuh. Kalau nggak jujur berarti sudah nggak memiliki sifat integritas, tuh bukan ciri-ciri orang integritas gitu. Ya, kalau yang kelima, misalkan dia menghargai waktu. Nah, dia nggak memboroskan waktu, menghargai waktu. Wah, dipakai main seharian gitu ya. Main perlu, tapi tidak harus berlebihan gitu. Jadi pakai belajar juga harus. Nah, tapi juga tidak melupakan bermain gitu ya kawan-kawan. Makanya sama waktu dihibur terus gitu ya. Ada belajarnya, ada hiburannya gitu, biar fresh gitu, nggak mumet gitu kawan-kawan. Nah, itu harus menghargai waktu. Kenapa? Karena time is money. Gitu. Jadi waktu itu adalah uang gitu kan. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, misalkan memiliki komitmen yang teguh dan tanggung jawabnya, dia berkomitmen. Dan lain sebagainya, banyak sebetulnya. Kita cek di option, ada nggak selalu menepati janji. Ternyata dia merupakan ciri-ciri orang yang memiliki integritas. Jujur dan terbuka juga sama, satu kata satu perbuatan juga sama, tidak pelin-pelan juga sama, terbuka dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini kurang tepat ya. Berarti jawaban yang bukan ini adalah yang begitu kan. Aneh sih. Ingat-ingat, ini sudah jadi mantap. Kalau mantap,